Jadi nanti di sini banyak informasi-informasi terkait kesehatan yang bakal kita bahas dan sharing di sini. Di Instant episode 1 ini kita akan membahas tentang buang air besar sembarangan. Apa ya buang air besar sembarangan itu gimana sih Kak? Maksudnya apa dia buang airnya, maksudnya BAB-nya di lantai, di sawah? Jadi kalau menurut lo kayak gitu ya, buang air besar sembarangan itu maksudnya jadi kayak apa buang di efeknya? sembarangan, kita mau buang lagi di sini terus jadi kita buangnya di sini aja lah yang gampang gitu. Bukan kayak gitu dong. Di sini mana ada yang kayak gitu. Jadi kalau di wilayah Tangerang Selatan itu atau di wilayah perkotaan itu, buang air besar sembarangan itu adalah perilaku masyarakat yang mereka belum memiliki atau memanfaatkan sarana sanitasi dengan saniter, yaitu seperti dengan jamban sehat gitu. Jamban sehat tuh kayak gimana Kak? Maksudnya untuk dipastikan rata-rata di warga itu udah punya jamban sendiri, maksudnya entah itu yang jongkok atau yang duduk kan pasti udah punya. Apa itu masuk ke dalam kategori jamban sehat atau ada kriteria lain? Ya jadi jamban sehat itu sendiri kan itu sebagai alat pemutus mata rantai penularan penyakit ya, karena tadi buang air besar sembarangan belum tentu dia buang di kebun atau mungkin buang di depan rumah lah yang gampang. Jadi dia harus memiliki sarana sanitasi dengan jamban sehat itu. Nah, jamban sehat itu sendiri ada kriterianya nih. Bangunannya seperti apa, terus harus punya apa aja. Nah, itu yang harus kita lihat lagi gitu. Jadi belum tentu misalkan banyak nih ya warga, maksudnya masih ada warga kita yang dia itu emang misal rumahnya besar gitu, ternyata di situ masih kategori jamban tidak sehat. Kalau jamban tidak sehat itu kriterianya kayak apa aja? Maksudnya apa dia nggak ada saluran pembuangannya atau apa gitu? Berarti kita ini aja ya, maksudnya kayak persyaratan bangunannya itu kayak apa ya? Harus ada apa aja kan? Oh ya, jadi ada kriteria bangunan yang bisa dikategorikan sebagai jamban sehat. Maksudnya di sini itu orang tersebut itu memiliki fasilitas jamban sehat itu mulai dari punya atap. Pasti kan kalau bangunan jamban atau WC kayak gitu kan ada atapnya. Jadi dia harus ada atapnya. Terus ada pipa udara atau bisa dibilang ventilasi, boleh ventilasi. Terus ada kayak dinding juga. Dindingnya di sini dinding permanen ya. Tembok ya? Tembok. Dan itu juga emang harus yang kuat, harus yang bersih. Masa iya misalkan kita punya dinding yang reot atau mungkin atapnya reot, bisa bayangin nggak sih Lagi orang BAB udah ketiban atap roboh. ya itu kan bisa bayangin ya. Terus ada pintunya, jangan sampai kayak orang zaman dulu ya nggak ada pintunya, takutnya ada yang melihat gimana. Terus ada tempat sabunnya juga. Jadi kan kalau kita BAB atau habis buang air besar itu kan memang harus pakai harus dibilas pakai dengan sabun, karena itu buat mematikan kotoran atau kuman setelah kita buang air besar sembarangan buang air besar itu. Nah terus ada juga tempat buat airnya, ada baknya. Nggak mungkin dong kita habis BAB kayak orang-orang luar negeri mungkin ya Coba pakai tisu itu jorok banget. Nah maksudnya ada airnya juga. Air dari sini tuh berfungsi buat menggelontorkan kotoran tinja ini, jangan sampai ngambang dong. Gelontorkan apa tuh Kak? Menggelontorkan tinjanya lah, jangan sampai habis kita BAB udah cemplung lagi di situ. Terlantar gitu ya tinjanya. Oh ya, misalkan pakai WC-nya WC yang jongkok gitu ya, terus kita nggak disiram pakai air. Bayangin dong itu di situ udah mana bau ya nggak sih, udah mana bau di situ. Berarti kan itu juga bisa sebagai sarana serangga yang masuk ke situ. Dan kayak misalkan contohnya lalat ya, lalat aja bisa berterbangan. Dia kan kalau ada bau-bau dia bakalan datang. Iya, yang jorok-jorok ya lalat tuh. Nah, lu bayangin aja misalkan ada lalat hinggap di itunya kita di situ, karena kita saking nggak pakai air, itu nempel di situ dan lalatnya bertebangan kemana-mana. Kalau nggak kita lagi minum es, ada sedotannya itu di situ, habis kita makan itu sama aja gitu, makannya
Nah terus ada juga septic tanknya atau buat pembuangan tinjanya. Nah kalau misalkan pembuangan tinjanya itu dibuang nih ada nih masyarakat yang masih tinjanya itu dia dibuang ke empang atau bahkan ke selokan, ada tahu nggak? Ada ya kak? Iya, jadi kalau misalkan buangnya ke situ berarti kan dia masih buang air sembarangan, itu masih termasuk buang air sembarangan. Oh, walaupun bukan dia syaratnya. Walaupun dia punya kamar mandi ada atap, pakai dinding permanen, ada klosetnya. Iya, berarti kalau misalkan dia buangnya langsung ke selokan ya, berarti kan itu blunder-blundernya itu itu kebuang ke selokan. Lo lihat dong, itu kan juga pasti bau. Ke empang juga sama, pasti ke Mambang. Ke Mambang, kamu tahu ke Mambang nggak? Ngambang bisa Ya, iya, jadi itu sama aja kalau kayak gitu. Sedangkan kayak septic tank itu sendiri juga pasti ada syaratnya. Mungkin lain kali yang kita bahas lagi yang lebih detailnya lagi septic tank harus seperti apa. Tapi pasti bangunannya tadi harus ada tadi syarat bangunan tadi. Kalau untuk septic tank itu kak, jarak idealnya berapa meter sih? Maksudnya berapa meter atau berapa senti gitu dari septic tank ke jambannya itu? Bukan ke jambannya sih. Oh, bukan di jamban. Tapi lebih ke sumber air bersihnya. Jadi kan kita pasti punya sumur nih, sumur bor misalkan ya. Terus jaraknya ini bisa deketan nih, kayak handphone ini deketan kayak gini. Ya berarti yang ditakutkan septic tank ini atau entah misalkan terjadi kebocoran atau apa, dia tidak mencemari ke sumber air bersih kita. Makanya syarat yang standar itu 10-15 meter. Dampak jangka panjangnya tuh apa sih kak, buang air besar sembarangan itu? Seperti yang tadi aku contohin ya, misalkan kalau media penularannya kan banyak ya, ada dari air, tanah, terus tangan, kita juga bisa. Nah itu kalau misalkan tadi lalat juga iya ya terus media. Kalau kita nggak punya sanitasi jamban sehat ini kan nggak bisa buat memutus mata rantai penularan itu. Jadi kan dari kotoran tinja itu yang kelihatan, bau segala macam itu kan jadinya bisa buat serangga itu tuh pada nempel di situ, nanti akhirnya bisa ke makanan kita juga aku bisa. Tahu diare. Iya, betul. Ada diare, ada bisa juga gatal-gatal juga bisa. Karena kan kita buangnya sembarangan nggak tahu ternyata itu tuh masuk atau ke sumber air kita. Nah itu juga nggak tahu kan. Terus juga ada kayak disentri, kolera. Terus kalau yang lagi ngetren sekarang kan stunting. Oke, baik, stunting. Jadi itu salah satunya ya, salah satu penyebabnya. Jadi bisa membuat perkembangan dan pertumbuhan anak itu terganggu ya. Tumbuh kembang anaknya terganggu sampai ke dewasa nanti. Ya cuman emang efeknya itu kadang nggak kelihatan langsung kayak gitu, emang nggak kelihatan. Nah gimana nih mitra sehat, informasi yang dikasih sama dari Kak Sofi ini Udah jelas belum? Udah jelas belum, dan gampang untuk dimengerti nggak nih? Kalau misalnya ada yang mau ditanya, boleh nanti ke kolom komentar di bawah. Oke? Untuk episode 1 instan kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut lagi di instan episode kedua, bahas kesehatan yang lain.